Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami boleh bernafas, kami sehat, kuat, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16-18. Tertulis demikian. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenali diri kita sendiri, mengerti diri kita dan mengoreksi diri kita. Seringkali orang yang paling sulit untuk kita koreksi adalah diri kita sendiri. Padahal di dunia ini, sebenarnya dan seharusnya diri kitalah yang paling mudah untuk dikoreksi dan diubah. Karena mengubah diri kita hanya memerlukan komitmen dan kesediaan untuk berubah dari dalam diri kita. Berbeda dengan mengubah orang lain yang bergantung pada keputusan dan pilihan orang lain itu. Kebanyakan dari kita umumnya memiliki sikap untuk cepat menghakimi atau menilai orang lain, tapi lambat untuk menilai diri kita sendiri. Kita sering tidak sadar bahwa kita punya blind spot atau sisi yang tidak bisa kita lihat, sementara orang lain bisa melihatnya. Kalau kita mau berdandan atau menyisir rambut, kita akan memandang wajah kita di hadapan cermin, karena kita tidak dapat melihat keadaan wajah kita tanpa cermin. Sama halnya dengan itu, saudara. Untuk melihat kondisi diri kita butuh cermin, yaitu firman Tuhan. Dan seringkali juga kita dapat bercermin dari pendapat atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Walaupun tidak semua pendapat orang harus kita terima kebenarannya, karena tidak semuanya benar. Firman Tuhanlah yang menjadi cermin utama kehidupan kita. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16-18 ini, kita membaca suatu penggalan kisah ketika Raja Ahab bertemu dengan Nabi Elia. Raja Ahab adalah orang yang tidak setia mengikuti perintah Tuhan. Meskipun ia tahu bahwa ia harus menyembah hanya kepada Tuhan, tapi ia menyembah para Baal. Keadaan kerajaannya pada waktu itu mengalami kekeringan dan keadaan yang sulit. Ketika ia berjumpa Elia, Raja Ahab menyalahkan Elia atas masalah dan penderitaan yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya lah yang menjadi penyebab atas semua kesulitan yang ia alami, oleh karena ia meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam ayat ini memberikan pesan kepada kita semua, supaya pertama, kita tidak menyalahkan orang lain atas masalah yang kita alami. Dalam Matius 7 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Kita umumnya cenderung melihat kesalahan pada orang lain dan menyalahkan orang lain, serta tidak menyadari bahwa kesalahan ada pada diri kita sendiri. Orang lain memang bisa saja melakukan kesalahan, tapi itu tidak berarti bahwa kita bisa selalu mempersalahkan orang lain. Yang kedua, saudara, kita tidak menganggap diri kita sendiri benar. Kesombongan rohani adalah sifat yang tidak baik dan tidak dikenan oleh Tuhan.
Tuhan menghendaki agar kita tidak merendahkan orang lain, tidak sombong secara rohani, tapi selalu bersikap rendah hati. Tuhan mengasihi orang-orang yang mau merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, koreksi diri kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bagaikan cermin yang menjadi refleksi kita untuk kita dapat mengenali keadaan hidup kita dan mengoreksi serta berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari selalu berkaca pada firman Tuhan dengan membaca Alkitab, meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti segenap kehendak Tuhan dan berubah menjadi semakin sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari koreksi diri kita, bercermin pada firman Tuhan, dan berubahlah seturut dengan kehendak-Nya. Ketika kita mau bertobat dan berubah, akan ada berkat dan pemulihan dari Tuhan yang dikerjakan oleh-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari firman-Mu melalui sebuah bagian dari kisah Ahab ketika dia berjumpa dengan Nabi Elia. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang menegur kami, mengajar kami untuk tidak merasa diri kami benar, tidak menyalahkan orang lain atas masalah yang kami alami, dan agar kami mengoreksi diri kami sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal akan Engkau, mengerti kehendak-Mu bagi kami, dan hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kekuatan dan sukacita dari firman-Mu. Ketika Engkau menegur kami percaya itu adalah wujud dari kasih Tuhan kepada kami. Kami mau berubah, kami mau mengoreksi diri kami untuk menjadi semakin sempurna sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami dengan hikmat firman-Mu. Biarlah dalam segala yang kami kerjakan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, dan pulihkan keadaan yang ada. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.